Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah pengembangan media audiovisual lanjut. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-8 dengan topik editing audio. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa setelah selesai mendengarkan audio perkuliahan ini mampu menjelaskan tahap pasca produksi media audiovisual, khususnya dalam editing audio. Apa itu editing audio? Editing audio merupakan proses pengolahan dan penyuntingan dalam artian memilih bagian-bagian tertentu dari sebuah file audio untuk meningkatkan kualitas suara dalam produk media. Nah, ini merupakan tahapan dari pasca produksi media audiovisual. Jadi pada saat tahap produksi itu tahap perekaman ya. Sementara tahap pasca produksi adalah tahap penyempurnaan hasil perekaman supaya mendapatkan produk yang lebih berkualitas, kontennya yang lebih baik lagi gitu kan, tidak bertele-tele, bisa lebih dipersingkat dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi dalam satu tahapan produksi dapat menghasilkan berbagai produk yang itu diolah di tahap pasca produksi tadi. Gitu. Adapun tujuan dari editing audio itu antara lain memastikan kualitas suara yang jernih dan jelas, kemudian menyesuaikan volume dan keseimbangan audio. Nah, kejelasan dan kualitas suara ini sangat penting dalam sebuah kualitas suara yang jernih dan jelas dalam produk audio ini, dalam produk audiovisual ini sangat penting karena akan memperkuat pesan yang ingin disampaikan dalam produk tersebut, termasuk juga itu akan memberikan perasaan nyaman, kemudian meningkatkan ketertarikan dari audiens terhadap produk dari audio tersebut. Kemudian menyesuaikan volume dan keseimbangan audio, ini sangat penting juga karena volume suara yang naik turun gitu kan itu menyebabkan ketidaknyamanan begitu, menjadi terganggu. Apalagi kalau misalkan volume suaranya terlalu tinggi, itu kan menyebabkan telinga menjadi sakit. Atau mungkin suara terlalu rendah sehingga kita harus memfokuskan telinga kita untuk menangkap apa sih pesan dari produk audiovisual tersebut begitu, dan itu tentunya akan membuat pendengarnya menjadi capek gitu ya. Kemudian menambahkan efek suara untuk meningkatkan dramatisasi ya. Misalkan bagaimana ketika visualnya itu menginginkan suasana mencekam, maka bisa ditambah dengan efek suara yang menunjukkan dramatisasi. Ya seperti misalkan kita mendengar efek suara yang di G30 SPKI ya, itu begitu kedengaran suaranya udah langsung merinding gitu kan. Atau mungkin kedatangan di film-film hantu gitu kan, kita akan tahu nanti hantunya akan datang itu dilihat dari efek suara yang dihasilkan gitu ya. Kemudian sinkronisasi audio dengan gambar ya, jadi untuk menyesuaikan, misalkan gambarnya terlalu singkat maka audionya bisa dipercepat, atau mungkin gambarnya justru lebih diperpanjang seperti itu. Nah, kemudian tahapan editing audio. Jadi yang pertama adalah tahap mengimport audio, mengimport rekaman suara ke dalam perangkat lunak editing audio. Atau bisa juga kita langsung melakukan tahap produksi langsung pada perangkat lunak tersebut, tergantung situasi dan kondisi ya. Kemudian tahap trimming adalah tahap seleksi, di mana tahap
membuang bagian yang memang tidak diperlukan sehingga menghasilkan produk audio yang benar-benar efektif dan sesuai dengan tujuan dari maksud pembuatan audio tersebut. Suara-suara seperti kadang-kadang ketika kita bikin konten itu kan kadang-kadang blocking gitu kan, sehingga ada jeda yang itu dapat kita potong ketika pada proses streaming tadi. Kemudian adjusting volume tadi ya, adjusting volume ini terkait dengan bagaimana menyesuaikan volume suara supaya tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu lemah. Adding effect tadi yang menambahkan efek suara yang diperlukan, suara yang ceria atau efek suara yang mencekam dan lain sebagainya. Kemudian mixing, menggabungkan beberapa track audio menjadi track yang seimbang. Misalkan ada produk audio orang ngobrol, kemudian di latar belakang oleh musik. Kalau misalnya ketika kita pada saat perekaman itu kita merekam langsung, ada orang yang ngobrol, di sampingnya ada suara musik, itu nanti hasil produknya akan susah untuk ini ya, untuk misalkan bagaimana supaya musik latar itu diturunkan, kemudian suara orangnya dinaikkan ketika kita ingin fokus ke pembicaraan. Tapi bisa juga suara musiknya dinaikkan, suara orangnya diturunkan ketika misalkan kita ingin menyamarkan apa sih yang mereka bicarakan. Kira-kira seperti itu. Jadi perekaman suara orang yang berbicara dengan rekaman musiknya itu terpisah. Nanti di mixing dengan pada tahap editing ini. Kemudian yang berikutnya adalah menyelaraskan audio dengan gambar ya. Jadi bagaimana supaya antara gambar dengan suaranya itu pas. Kan sering ada beberapa di film misalkan ada delay gitu kan, dia ngomongnya selesai, mulutnya berhenti tapi di situ suaranya masih jalan. Nah itu barangkali di tahap editingnya yang bermasalah seperti itu. Nah beberapa perangkat lunak untuk proses editing audio ini banyak sebenarnya. Namun saya tampilkan 3 yang sering digunakan. Ada Adobe Audition, ini untuk yang profesional lah ya, berbayar dan memang hasilnya bagus. Cuman rumit sehingga perlu ya pelatihan khusus sebenarnya kalau ini. Sementara kalau yang Audacity udah gratis, kemudian gratis, terus juga fiturnya sederhana sehingga orang akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Pro Tools Intro ini yang versi gratisnya dari Pro Tools ya, yang sederhana juga. Cuman ini ya terbatas ya, ada keterbatasan terkait dengan fasilitas yang dimiliki, sehingga kalau saya sendiri lebih cenderung menggunakan Audacity karena itu yang dikuasai. Nah kemudian ada beberapa tips editing audio. Yang pertama adalah menggunakan headphone yang berkualitas. Ini untuk memastikan kualitas suara yang akurat, jernih, dan enak didengar. Kemudian yang berikutnya adalah cek kualitas rekaman. Ya pastikan rekaman audio dalam kondisi baik sebelum editing. Ya, karena ini kalau kualitas audio yang terlalu buruk, ini proses editingnya juga butuh kerja keras dan hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian menjaga keseimbangan audio. Hindari audio yang terlalu keras atau terlalu lemah, karena ini nanti akan berdampak terhadap produk yang dihasilkan. Pastikan konsistensi audio di seluruh produksi. Jangan sampai ada yang bagian yang terlalu lemah, sementara yang ini terlalu keras. Nah ini perlu perlu dicermati untuk menghasilkan menghasilkan produk yang enak didengar, berkualitas, dan tentunya bisa dinikmati oleh oleh pendengarnya seperti itu. Kemudian simpan rekaman asli, karena bisa jadi dalam satu rekaman itu, jadi pastikan rekaman asli itu tetap ada, karena biasanya terutama untuk rekaman itu yang satu rekaman itu ada banyak hal yang direkam gitu kan, sehingga barangkali untuk tahap pertama kita rekaman bagian yang satu, kemudian tahap kedua bagian yang berikutnya, atau dalam satu rekaman barangkali ada yang diambil satu-satu gitu kan, tidak semuanya. Tentunya kalau kemudian kita edit yang aslinya hilang, kita ingin mencari konten yang belum kita upload, kita akan kesulitan dan harus melakukan rekaman ulang. Tentunya itu akan memakan waktu dan ya menjadi lebih ribet seperti itu. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana proses editing audio ya.
Nanti silakan dilihat. Ini saya menggunakan Audacity. Baik, saya akan mencontohkan, mempraktekkan tentang tahapan editing audio. Nah, di sini saya menggunakan Audacity ya. Audacity nanti bisa Bapak Ibu download secara gratis. Nah, kita bisa melakukan rekaman secara langsung, nanti akan saya contohkan. Tahap pertama di sini kan ada import audio. Namun import audio sendiri ini kita bisa diganti dengan melakukan rekaman secara langsung gitu ya. Oke, nah ini untuk menggunakannya kita tinggal tekan tombol record ini saja. Jadi begitu kita tekan seperti ini, maka ini akan tersambung ya dengan Audacity seperti itu. Oke, kemudian kita buka naskah ya. Ini meskipun ditutup tapi masih terekam. Jadi nanti kita langsung buka naskahnya. Naskah di sini yang akan kita bacakan supaya lancar. Nah, sudah terbuka. Oke, misalkan kita bacakan seperti ini. Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami. Pada video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang terapi gen, sebuah terobosan medis yang memegang kunci untuk menyembuhkan penyakit genetik yang selama ini sulit diatasi. Sejarah terapi gen. Mari kita mulai dengan melihat ke belakang. Sejak konsep pewarisan gen pertama kali dipahami oleh para filsuf Yunani kuno hingga penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick. Terapi gen telah menempuh perjalanan yang luar biasa dalam sejarah pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, saya kira itu ya cukup untuk perekamannya. Nah, kemudian kita stop di sini. Nah, ini sudah ada hasilnya nih. Oke, kita tes ya. Kita coba dulu. Maka ini akan tersambung. Dengan sepertinya tidak terdengar suaranya. Kita besarin. Oke, nah ini nanti akan tersambung dengan Audacity seperti itu. Oke, kemudian nah pertama kita akan melakukan trimming ya, namanya trimming, yaitu memotong bagian-bagian yang tidak diinginkan dari rekaman. Nah, kita bisa dari awal. Nah, ini kursornya bisa kita pindah ke sini, digeser yang bagian bawahnya sampai ke paling ujung. Nah, di sini tidak tampak ada ini ya, tidak tampak ada garis-garis yang menunjukkan di situ, fluktuasi yang menunjukkan ada suara. Ini sebenarnya kita bisa perbesar ya supaya lebih tampak kelihatan. Caranya menggunakan efek ini. Kemudian volume compression. Di sini kita kompresor ya. Oh, ini belum di select, maaf. Oke, pertama kita select dulu, klik bagian sini. Ya, ini kelihatan putih. Kemudian klik tool, bukan tool, effect ya, klik effect. Kemudian volume and compression, kemudian kita pilih kompresor. Nah, ini kita bisa rubah-rubah, tapi pastikan yang bagian atas ini berada di minus 24 desibel sampai 0 di sini ya, berada di antara ini. Ini sudah pas ya. Sebenarnya kita bisa rubah-rubah seperti ini ya, digeser-geser. Nah, tadi pastikan titik pertemuannya atau ada di antara minus 24 dB sampai 0 dB. Kemudian yang sini pun berada di antara minus 48 dB dan minus 24 dB. Tujuannya adalah untuk menghindari suara yang terlalu keras, sehingga menimbulkan efek berdenging pada telinga. Oke, kita apply. Nah, kalau kita lihat maka di sini akan lebih tampak ya. Tampak lebih kelihatan, jadi ini diperbesar bunyinya. Coba kita mainkan. Maka ini akan tersambung ya, lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya setelah dikompresor kita amplify ya. Efek. Kemudian yang tadi
volume and compression, kemudian amplify. Nah ini pastikan di sini tidak dicentang ya, allow clipping. Jadi clipping itu bunyi yang menimbulkan denging. Dan di sini kalau misalkan sudah cukup ya, artinya tidak terlalu puncaknya ini tidak sampai ke garis di atasnya, ini sudah cukup. Sehingga ini amplify-nya cukup 0 saja disarankan, sehingga nanti kita apply saja seperti itu. Artinya ini sudah volumenya sudah pas, tidak terlalu kencang, tidak terlalu tidak terlalu kecil seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan trimming ya. Melakukan trimming. Nah, trimming di sini tadi kan trimming itu adalah memotong bagian-bagian yang tidak perlu, misalkan terlalu panjang atau mungkin ada bunyi yang berisik gitu kan. Atau bunyi yang tidak perlu, maka kita bisa memotongnya. Nah, kita mainkan ya untuk melakukan trimmingnya. Maka ini akan tersambung ya. Nah, ini kata-kata ya ini kan tidak perlu, sehingga ini kita bisa buang di di drag ya, di blok, kemudian klik kanan cut. Nah, seperti itu. Nah, ini jedanya terlalu panjang juga kan. Nah, kita kemudian di pause dulu, di pause di sini. Kemudian ini bisa dibuat ini juga cut juga. Nah, itu contoh trimming ya. Nah, ini juga sama, ini terlalu panjang gitu kan. Ini juga bisa kita potong. Cut. Nah, kemudian ini yang gini-gini biasanya suara-suara yang tidak perlu juga. Coba, tapi kita perlu cek. Tapi ini, nah ini, jadi suara bergumam nih, mungkin bingung dia. Baik, nanti. Nah, sehingga ini juga kita bisa potong. Nah, itu contoh trimming seperti itu. Nah, kemudian ada tahapan adjusting volume. Nah, tahapan adjusting volume itu sebenarnya yang tadi kita lakukan pertama ya, karena rekamannya terlalu rendah sehingga kita harus naikkan volumenya, kemudian sesuaikan sehingga lebih enak di telinga. Nah, di sini tadi sudah ya kita coba melakukan dengan efek, kemudian volume and compression. Nah, kemudian ambil kompresor tadi ya, tadi sudah. Nantinya tadi harus diselect dulu, maaf. Jadi sebelum ke efek ini harus diklik di sini untuk menyelect dua-duanya, untuk memilih dua-duanya sehingga kelihatan lebih putih. Nah, kemudian efek baru, kemudian ke pola and kompresor tadi ya. Pastikan bagian ini itu berada di antara minus 24 sampai 0 dB. Kemudian ini minus 48 sampai minus 24. Begitu ya. Kemudian itu di amplify. Nah, kemudian ini tadi sudah di amplify ya. Ini di amplify bolak-balik. Ini contoh kalau di amplify nanti ini akan kita perlu turunkan ya. Ini karena terlalu besar, maka kita bisa turunkan di amplify-nya. Nah, ini kita bisa turunkan misalkan ke minus 2 supaya lebih kecil. Atau minus 2 ya. Nah, kita bisa cek. Maka ini akan tersambung. Nah, minus 2. Jadi ini menurunkan supaya puncak-puncaknya ini tidak terlalu tinggi. Maka ini akan tersambung. Oke, cukup ya, saya kira suaranya lebih enak. Stop. Nah, kecil lagi kan. Baik, kemudian adjusting volume sudah, kemudian adding effect. Nah, ini misalkan untuk menambahkan suara echo atau reverb atau equalizer ya. Termasuk juga untuk menghilangkan ini suara bising gitu kan, atau berisik. Kalau kita lihat di sini kan masih kelihatan berisik nih. Coba kita dengarkan. Maka ini akan tersambung dengan baik, nanti akan tersambung dengan jadi masih ada suara-suara meskipun kecil karena ini sudah menggunakan mikrofon yang terstandar sehingga kita mengurangi bising. Tapi kalau kita melakukan rekaman secara langsung melalui laptop,
tanpa disertai dengan peralatan yang terstandar, biasanya bisingnya itu akan sangat kelihatan. Oke, saya bagaimana cara mengurangi kebisingan itu ya. Nah, pertama kita cari ini gambar yang kira-kira itu bising gitu. Nah, kita misalnya ini bising. Kira-kira kebisingan ada di sini, kita blok seperti ini, suara bising ini sebagai contoh. Kemudian di sini efek ya, kemudian noise removal and repair. Kemudian di sini noise reduction. Nah, ini klik get noise profile. Jadi untuk menentukan profil yang dimaksud dengan noise di sini itu apa. Nah, kita ambil contohnya blok di sana ya. Oke, kita ambil ya get noise, baru kemudian kita select semuanya. Terus efek, kemudian noise reduction, baru nih tahap kedua ya. Nah, kita misalkan ini aja, coba di preview, maka ini akan tersambung dengan baik. Nah kalau kita lihat, nah nih dia akan menurun ya, akan turun ininya ukurannya, dan ini barangkali bising-bising yang tadinya masih tersisa sedikit, dan itu akan terdengar ketika menggunakan headset mestinya. Kalau dari luar tidak terlalu terdengar. Ini karena memang alat yang digunakan untuk kualitas rekamannya lumayan bagus sehingga bisa mengurangi bising dari luar. Nah, kita lihat, dengarkan yang sekarang. Baik, nanti akan tersambung dengan Audacity seperti itu. Lebih jernih terdengarnya. Baik, untuk contoh tahapan efek berikutnya adalah dengan melakukan reverb ya. Reverb itu hampir seperti echo, tapi dia lebih bold begitu ya. Jadi tidak terlalu terlihat echo-nya, cuman ini membuat suara menjadi lebih terkesan berwibawa. Nah, ini caranya seperti ini ya, sama. Kemudian efek. Nah, di sini ada delay and reverb ya, dan kemudian kita suka reverb. Nah, di sini kita langsung saja di preview, maka ini akan tersambung. Nah, jadi berbeda dengan suara yang tadi ya. Tinggal apply begitu ya. Dengan echo maka sama ya, di efek, kemudian masuk ke echo. Nah, ini ada echo. Nah, kalau kita preview seperti ini, maka ini akan tersambung dengan nah, coba kado delay time-nya kita kurangi ya, jadi misalnya 0,5 detik. Coba hasilnya seperti apa. Maka ini akan tersambung dengan nah, tinggal apply ya. Kira-kira seperti itu untuk proses reverb dan echo. Beberapa tantangan dan hambatan dalam editing audio ini. Yang pertama adalah kualitas rekamannya rendah ya. Kalau kualitas rekamannya rendah, tentunya ini memerlukan effort yang lebih besar ketika kita melakukan editing. Misalkan terlalu banyak noise-nya, dan ini kalau terlalu banyak noise ini juga nanti hasil hasil rekamannya mesti tidak akan sempurna. Ketika noise-nya hilang tapi diganti berdenging gitu kan, tentunya ini tidak enak di telinga. Sehingga pastikan ketika kita melakukan rekaman itu menggunakan alat yang baik, kemudian di lingkungan yang tepat. Berikutnya adalah kesulitan dalam sinkronisasi audio dengan gambar. Saya kira ini relatif gitu kan. Jadi kalau misalkan tahapan-tahapan dari pembuatan media audiovisual itu dilakukan, misalkan tahap konseptualisasi, kemudian tahap praproduksi itu, tahap pembuatan skrip, kemudian ada tahap storyboard dan lain sebagainya. Ini akan mempermudah proses sinkronisasi. Berikutnya adalah masalah kebisingan atau gangguan suara. Nah, ini juga masalah yang penting, sehingga ketika proses rekaman
Biasanya di ruangan khusus yang menggunakan pengedap suara itu akan menghasilkan suara yang lebih berkualitas. Demikian, barangkali ada pertanyaan nanti silakan Bapak dan Ibu bisa sampaikan di kolom ini ya, diskusi. Nanti kita akan coba jawab untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.